Semangat dan fokus belajarnya ya, agar materi yang disampaikan dapat dipahami. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tahapan siklus akuntansi, bagian melakukan posting ke buku besar. Maka, materi selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan siklus akuntansi. Di dalam menyelesaikan siklus akuntansi, yang pertama terdapat jurnal penyesuaian. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun neraca saldo ke saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Di sebelah kanan terdapat contoh ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, akun yang dibutuhkan atau akun yang membutuhkan penyesuaian antara lain. Yang pertama ada perlengkapan atau sublease, yang kedua aktiva tetap atau fixed asset, yang ketiga pendapatan diterima di muka atau earned revenue, yang keempat ada beban dibayar di muka atau prepaid expense, yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued revenue. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang ketujuh, ada kas dan bank. Yang kedelapan, ada beban kerugian. Dan yang kesembilan, ada beban pajak penghasilan. Yang pertama tadi adalah perlengkapan atau sublease. Perlengkapan atau sublease yaitu seluruh perlengkapan yang dipakai demi kelancaran usaha yang sifatnya habis dipakai. Yang kedua, ada aktiva tetap atau fixed asset, yaitu semua aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasi dan tidak untuk dijual, memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka, yaitu pendapatan yang uangnya sudah diterima tetapi belum diakui sebagai pendapatan pada periode yang bersangkutan. Yang keempat, beban dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Yang kelima, pendapatan yang masih harus dibayar, yaitu pendapatan yang uangnya belum diterima secara tunai tetapi sudah diakui sebagai pendapatan untuk periode yang bersangkutan. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi tetapi sudah menjadi beban bagi perusahaan karena perusahaan sudah menerima manfaatnya sehingga merupakan utang pada periode yang bersangkutan. 7. Kas dan bank. 8. Beban kerugian bank. 9. Beban pajak penghasilan. Selanjutnya mengenai neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur adalah suatu daftar berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Di dalam neraca lajur terdapat kolom yang berwarna merah. Itu caranya kita akan pindahkan akun neraca saldo ke kolom neraca lajur ini. Kemudian pindahkan saldo jurnal penyesuaian ke kolom neraca lajur ini yang berwarna biru. Selanjutnya akan menambahkan nama akun yang terdapat dalam jurnal penyesuaian jika di neraca saldo tidak ada akunnya. Kemudian saldo kolom neraca saldo ditambah atau dikurang saldo penyesuaian akan diletakkan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Berikutnya, di dalam lajur
kolom berwarna kuning, kita akan memasukkan saldo akun permanen. Dan di lajur kolom warna biru, kita akan masukkan saldo akun nominal. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan atau balance sheet, dan laporan arus kas. Kemudian, kita akan menjelaskan bagian-bagian laporan keuangan. Yang pertama, terdapat laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Laporan ini berisi informasi mengenai seluruh pendapatan dan beban pengeluaran perusahaan selama periode akuntansi. Ini merupakan contoh dari laporan laba rugi, di mana terdiri dari laporan laba rugi perusahaan jasa di sebelah kiri dan contoh laporan laba rugi perusahaan dagang di sebelah kanan. Laporan keuangan yang kedua terdiri dari laporan perubahan ekuitas. Ini merupakan contoh dari laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas atau modal merupakan laporan yang berisi penjelasan tentang perubahan ekuitas perusahaan setelah perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya selama periode akuntansi tertentu. Komponen laporan perubahan ekuitas terdiri dari modal awal, laba bersih, pengambilan pribadi atau prive, dan akan mendapatkan modal akhir. Kemudian laporan keuangan yang ketiga itu terdapat laporan posisi keuangan atau balance sheet. Ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau balance sheet adalah laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tersebut. Yang keempat ada laporan arus kas. Ini merupakan contoh laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi arus kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan tersebut memiliki uang kas yang cukup untuk membiayai perusahaan. Terdiri atas klasifikasi aktivitas arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activity, yaitu aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas utama. Umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba. Contoh, penerimaan kas dari penjualan kepada pelanggan dan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah operasinya perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, serta melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan. Yang kedua, aktivitas investasi atau investing activity, yaitu aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas untuk investasi. Contoh, pembelian atau penjualan aktiva tetap. Pengungkapan terpisah arus kas yang berasal dari aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan
untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan atau pendanaan, financing activity, yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan sumber dan pengeluaran modal perusahaan. Contoh, pengeluaran saham dan pembayaran dividen. Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan perlu dilakukan sebab berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Yang terakhir, kita akan melakukan pembukuan atau membukukan jurnal penutup atau closing entries. Di sebelah kiri terdapat contoh jurnal penutup Eva Salon. Jurnal penutup yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menutup akun nominal, pendapatan dan beban, dan prive dengan memindahkan saldo ke akun modal. Agar dapat dimulai siklus akuntansi untuk periode yang baru, langkah terakhir dalam menutup siklus akuntansi periode yang lalu adalah membuat jurnal penutup atau closing entries terhadap nominal account, yakni akun-akun yang bersifat sementara yang hanya berlaku selama periode tertentu sehingga jumlahnya tidak dapat dibawa ke periode berikutnya.